Setahun di penjara saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja, berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi, saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang, nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Nah kan saya dirawat di kamar, masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID udah kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus, diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya gak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Hi, antum udah rawat anda di sini. Tapi mendingan anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada, laboratoriumnya laporannya belum ada. Anda gak enak, dia megang begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil, dia mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya sudah cuci darah. Saya gak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah, begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh nggak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja, saudara. Gara-gara baik-baik saja saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ini dipidanakan? Nah sebelum kita menilai, saya mau cerita dulu, bawakan hadis Nabi dan para sahabat. Boleh? Waktu Nabi lagi sakit di akhir umurnya sekarang, Sayyidina Ali mendampingi radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah. Sahabat di luar penuh ngumpul mau tahu kabar Nabi. Ditanya, ya Ali, bagaimana kondisi Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Besoknya Nabi meninggal, saudara. Tapi Sayyidina Ali bilang baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali nggak hidup di Indonesia. Bisa dituntut 10 tahun untuk penjara. Sayyidina Ali berbohong, bilang baik-baik saja. Ternyata Nabi lagi sakit, bahkan besoknya meninggal dunia. Berarti Sayyidina Ali sudah melakukan kebohongan. Innalillahi. Alhamdulillah Sayyidina Ali nggak ada di Indonesia. Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, saudara, sakit menjelang ajal. Dibesuk sama sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu dibesuk, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin,
bagaimana keadaan Anda saat ini? Dijawab, alhamdulillah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Untung bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia si Kaisar di penjara juga tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, jadi waktu di pengadilan, saudara, jaksa sama hakim itu, Habib Rizik, karena Anda berbohong. Di mana berbohongnya? Anda sakit, Anda bilang baik-baik saja. Maka Anda sudah bikin keonaran. Begitu juga saya punya menantu. Cuma terhadap menantu saya, ya karena mantunya belum pernah dihukum, jadi cuma setahun vonisnya. Kalau saya karena udah berkali-kali di penjara, jadi akhirnya penjara tuntutnya 6 tahun dan vonis 4 tahun, saudara. Nah, sekarang saya mau sampaikan, kata baik-baik saja itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang ajarkan kita, kalau kita sakit, ada yang besuk, bertanya, bagaimana keadaan Anda? Nabi yang ajarkan. Jawab, bikhair, alhamdulillah. Bikhair, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan begitu? Saudara, satu, supaya walaupun kita sakit, kita tetap ingat kepada Allah. Dua, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur kepada Allah. Saudara, kenapa bersyukur? Baru sakit sebentar, puluhan tahun kita dikasih sehat. Tiga, saudara, kenapa dijawab baik-baik saja? Sebagai doa supaya kita cepat disembuhkan. Yang keempat, saudara, supaya apa? Supaya menanamkan optimisme, harapan bahwa kita akan sembuh, saudara. Yang kelima, kenapa baca alhamdulillah bikhair? Supaya berkah. Saya tanya, ini ajaran agama apa? Ajaran agama apa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Nah, kok di Indonesia dianggap kejahatan? Mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Insya Allah, saya nggak bisa terima begitu saja. Urusan saya di penjara saya nggak peduli. Mau di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini perjuangan. Saya tidak terima kenapa syariat Nabi yang kita amalkan kok dikriminalisasi. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama syariat Islam itu dianggap kejahatan semua, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Maka itu saya tanya, kalau begitu negara Republik Indonesia ini wajib tidak diperbaiki? Saya mau tanya semua, wajib tidak diperbaiki? Wajib tidak dibersihkan? Wajib tidak diselamatkan? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Nah, jadi itu saudara. Saya paham, saudara. Jokowi mau balas dendam. Balas dendam dari siapa, Beb? Nanti ceramahnya bersubuh. Dijawab dulu deh buat Agustus. Buat Agustus. Nah, cuman sekarang sebagai oleh-oleh terakhir, saya mau kembali mengingatkan. Di mana-mana saya ingatkan di atas mimbar. Saya ditanya saat ini, Habib, ini negara di pusat lagi kacau balau. Ini semua lagi ribut. Tapi kok Habib sekarang nggak bergerak lagi? Kenapa tidak kumpulkan umat lagi, jutaan di Monas umpamanya, untuk membersihkan negeri ini? Nah, kenapa Habib nggak bersuara lagi? Saya udah lama nggak dakwah kemana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Karena saya cinta kepada umat di Aceh, saya nggak mau Aceh dikorbankan lagi. Betul? Betul? Nah, terus saya jawab. Mau tahu jawabnya? Betul? Saya bilang, saya bukan nggak mau ikut campur. Ini serigala lagi berantem. Buaya sama buaya lagi ribut. Kalau buaya sama buaya ribut, jangan ada di tengah-tengah, luka kita. Betul? Betul? Atau bahasa yang lebih ekstrim lagi, tenang, jangan ikut campur.
Setan lagi perang. Siapa yang lagi perang? Siapa yang lagi perang? Setan lagi perang. Kalau setan lagi perang, jangan dipisahin. Betul? Betul? Kalau perlu adu lagi. Setuju ya? Setan perang, aduin. Nanti setan yang satu kalah, setan yang satu menang, udah lemes, jorokin. Kita yang menang, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tahu setannya? Tahu? Lu jangan nanya dong. Lu pakai nyebut lagi namanya. Tapi yang disebut benar juga. Tapi jangan nyebut. Tapi yang ente sebut barusan benar. Astagfirullahaladzim, udah kita tahu setannya. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya ntar pulang dari Aceh saya ditangkap lagi. Waduh, siapa aja? Orang Aceh enak, Habib ditangkap siap. Lu yang siap bukan di penjara. Abang benar tuh. Ya, emang anak muda zaman sekarang generasi apa sih nih? Milenial. Beta, Z, PL, nggak paham dah. Ini model-model generasi sekarang kalau ada Habib ditangkap, ya Allah, alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Jangan, doain biar selamat semua, amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah saudara. Nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan kembali lagi ke Aceh. Kita akan banyak bercerita dengan saudara di Aceh. Setuju tidak? Boleh saya kembali lagi? Boleh balik lagi? Takbir! Siap memperjuangkan syariat Islam di Aceh? Siap dukung para ulama Aceh? Siap dukung para ustadz di Aceh? Takbir! Takbir! Dukung saudara. Di sini ada Pak Bupati daripada Aceh besar, dukung bupatinya, dukung ulamanya, rangkul secara bertahap, terapkan syariat Islam. Insya takbir. Jangan terpengaruh bisikan pusat, karena di pusat ini banyak setan. Bisikannya berbahaya. Apa dia bisikin orang Aceh? Hei orang Aceh, jangan dulu kau terapkan syariat Islam. Sebab kalau kau terapkan syariat Islam, investor dari luar negeri tak mau masuk. Dia nggak mau karena modal di Aceh, ada syariat Islam. Jangan. Biar investor masuk dulu, bangun Aceh. Nanti kalau Aceh udah dibangun, bagus, sejahtera, baru pakai syariat Islam. Bisikannya begitu tuh. Gawat itu saudara. Kenapa saya katakan gawat? Nanti begitu investornya sudah masuk, pembangunannya maju, saudara, apa bisikan dari setan di pusat saudara? Hei orang Aceh, jangan terapkan syariat Islam. Aceh lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau syariat Islam diterapkan, investornya lari. Jadi kapan diterapkannya? Kacau tidak? Saya tanya, kacau tidak? Mau dirayu? Mau dibisikin, mau berteman dengan setan. Jadi kalau setan sama setan berantem, jangan dipisahin. Setuju? Gelar tikar, taruh kopi, nonton setan perang lawan setan. Takbir! Angkat tangan semua, angkat tangan. Takbir! 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 Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita aminkan pembacaan doa langsung akan disampaikan oleh Imam Pusat FPI Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Sallu ala Nabi. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا
wa